Mari kita membaca ya ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya baca 1, 2, lalu Saudara Stephen akan membaca 3 dan 4. Let us read Matthew 6, 1 until 4, 1 and 2 in Indonesian, 3 and 4 in English. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Verse 3, but when you do a charitable deed, do not let your left hand know what your right hand is doing, that your charitable deed may be in secret, and your Father who sees in secret will himself reward you openly. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada pagi hari ini. Bless us as we listen to your word today. Tuhan, beri kepada kami konsentrasi yang baik. Give us good concentration. Dan sungguh-sungguh sekali lagi pendengaran firman Tuhan ini boleh menguduskan, mengubahkan kami. As we listen to it, it may truly sanctify and change us. Karena Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami. For your Holy Spirit is working in us. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati Saudara Stephen juga yang interpret. Bless your servant as he preaches the word and the interpreter. Kami menyerahkan seluruh kebaktian dari awal sampai dengan akhir di dalam belas kasihan anugerah Tuhan. We live this service from the beginning till the end in your mercy. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In our Lord name Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Nah, saudara, ini satu bagian yang sebetulnya message-nya sudah sangat jelas ya, hardly needs any explanation, hampir nggak membutuhkan commentary. This part is a very clear passage for all of us, hardly needing any commentary to it. Kalau sudah membaca di sini ada 3 ya, trilogi dari spiritualitas atau spiritual duties atau apapun istilahnya, yaitu memberi sedekah, memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. There are 3 spirituality that is mentioned here. One is giving alms, 2 is about fasting, another is about praying. Kita bisa melanjutkan temanya, topiknya masih berkaitan dengan righteousness atau kebenaran. So this is continuing the theme of righteousness. Nah, di sini Matius membahas tentang konsep kebenaran atau righteousness yang keliru. Matthew is talking about the wrong reception of righteousness. Apa saja? Yaitu ini kebenaran yang punya motivasi untuk mendapatkan pujian dari manusia. The wrong righteousness have a motivation to receive only praise from man. Nah, ini yang disebut kemunafikan ya di dalam istilah ini. And Jesus called it as hypocrisy. Lalu terus kemudian antidotnya apa seharusnya gitu ya, kalau bukan ini lalu apa? So what is the antidote of this then? Kalau sudah membaca ini jelas sekali, yaitu melakukan kehidupan keagamaan kita itu di dalam ketersembunyian atau ya hiddenness atau secrecy ya. So the antidote is to live your religious life in hiddenness. Nah, sudah mendapat prinsip ini berulang ya di dalam 3 hal ini ya Pak, itu memberi sedekah ataupun berdoa atau berpuasa, prinsipnya sama. It is a repeated message as you read this passage in giving alms, in praying or in fasting. Sekali lagi saya di sini kita melihat tetap ada kaitan topik, tema, motif dengan sebelumnya, yaitu kata kunci righteousness itu ya, kebenaran. So there is a connection here with the previous passage which is talking about righteousness. Nah, kita membaca di dalam ayat ini saya kalau kita menyorotinnya, saudara akan mendapat seperti kayak seolah-olah ada certain kontradiksi gitu dengan misalnya perikop tentang garam dan terang dunia. If you read the passage, there seems to be a contradiction between this passage and, for example, with the salt and light of the world. Sudah membaca misalnya 5 ayat 16, di situ kan dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. If you read from Matthew 5:16, it says, "Let your light so shine before men that they may see the good works and glorify your Father in heaven." Lalu ayat 15 misalnya mengatakan orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. In verse 15 it says, "They don't light the lamp and put it under a basket but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house." Nah, di sini kan bicara exposure ya, ini bicara sesuatu yang terlihat gitu. Tapi whereas di dalam
pasal 6 ini membicarakan tentang secrecy atau hiddenness, ketersembunyian. So verse 5 is talking about something which is exposed. You can see it, but in chapter 6 it's talking about something which is hidden. Bagaimana supaya kita mengharmoniskan ini? Apa ini bukan merupakan sesuatu yang kontradiktif? How can you harmonize the two parts that they are not contradicting actually? Nah, jadi sebetulnya itu terlihat atau tersembunyi. Should we show it or should we hide it? Nah, so kita percaya ini nggak ada kontradiksi. So we believe there is no contradiction here. Karena kalau sudah melihat ini ada beberapa hal yang kita bisa, maksudnya beberapa points yang kita bisa jelaskan ya, ini perbedaan penekanan ini. So we can stress a few points from this passage. Kalau sudah melihat di dalam pasal yang kelima, di situ yang dikatakan di sini adalah karakter ya murid Tuhan, karakter pengikut Tuhan secara keseluruhan itu. In chapter 5, it is talking about the characters of the disciple of Christ in general. Whereas di dalam pasal 6 ini saudara akan mendapati bahwa di sini kan bicara tentang kewajiban agama yang spesifik ya, yang tertentu. Whereas in chapter 6, you're talking about the specific spiritual duties. Yaitu tentang memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. About alms, praying, and fasting. Penjelasan yang lain, poin yang lain adalah saudara membaca di dalam pasal yang ke-6 ini kewajiban agama ini dilakukan dengan sengaja ya untuk mendapatkan pengakuan publik, untuk mendapatkan pujian manusia. In chapter 6, the spiritual obligations is done to receive the praises from man. Tetapi saudara nggak membaca itu di dalam pasal yang kelima ya. Pasal kelima sama sekali nggak ada hint, nggak ada sama sekali gambaran bahwa itu dilakukan supaya mendapat pengakuan manusia, nggak ada. But in chapter 5, what you're doing there is not done to receive the praise from man. Mungkin satu lagi whereas di dalam pasal yang kelima ya, di dalam pasal yang kelima itu kan waktu seseorang betul-betul berfungsi sebagai garam dan terang, dia mau atau nggak mau dia akan terekspos seperti kota yang terletak di atas gunung dan nggak mungkin tersembunyi itu. In chapter 5, as you do your part as salt and light of the world, it is by automatic that you do it like you are like a city on top of the hill, which is not hidden. Itu bukan sesuatu yang di pasal 5 ini bukan sesuatu yang mereka itu memang motivasinya supaya mendapatkan itu, tidak ya. It is not done with a motivation to get praise from man. Sementara kalau saudara membaca di dalam pasal yang ke-6 di sini mereka ini memang mencari upah. Nah, upah yang dicari itu adalah ya kesukaan atau tepuk tangannya manusia ya, pengakuan manusia. Whereas in chapter 6 they do these obligations to receive people's approval or praises. Ya, balik lagi ke pasal 5 Kalau pasal 5 itu jelas saudara membaca di situ setelah mereka melihat perbuatanmu yang baik, ayat 16, mereka memuliakan Bapamu ya, memuliakan Bapamu, bukan memuliakan kita. In chapter 5 it is said in verse 16, after you do the good works they will glorify the Father in heaven instead of ourselves. Ini ada kata yang diulang juga di dalam bagian yang lain ya, ini apa tentang upah ya. Mereka sudah mendapatkan upahnya di sini dan sekarang. In chapter 6 it is written something which is repeated, the word reward. They have received their reward here and now. Nah, ini dikontraskan dengan beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. It is contrasted with the sentence, they will receive the reward from Father from heaven. Memang sudah di dalam bagian ini kita nggak ada penjelasan terlalu jelas ya tentang upah ini ya, tapi kita bisa membaca di dalam whole Matthean Theological Profiles, di dalam profil teologi dari Injil Matius secara keseluruhan. There is no clear indication of what the reward is, but we can try to find it from the whole theology that Matthew wrote. Ya, kalau sudah membaca di dalam perumpamaan talenta misalnya ya, di situ dikatakan ini ya, upahnya itu apa ya, mendapat pujian dari Allah sendiri. In the parable of the talents, the reward would be praises coming from God Himself. Ya, instead of mengambilnya dari manusia atau menerimanya dari manusia, itu menerima dari Tuhan. Instead of receiving praises from man, you receive it from God. Ya, apa sih bedanya saya mendapatkan pujian dari Tuhan, mendapatkan pujian dari manusia? So what is the difference between the two? Sebetulnya ini sudah nggak perlu dibahas lagi ya, buat kita seharusnya sudah sangat convincing untuk kita bahwa ya tentu saja kita seharusnya lebih mencari pujian dari Allah daripada pujian manusia. It is of little convincing for us that we should only seek for the praises from God instead of man. Tapi kenapa seringkali manusia itu mencari pujian manusia, penerimaan manusia lebih daripada pujian Tuhan? But we often seek to the praises of men instead from God's. Ya, karena
Karena kita percaya di dalam kehidupan manusia Allah itu seringkali nggak nyata. Because we feel that in our lives, God does not exist. Or is not real. Ya, mereka mungkin berpikir secara teoritis, ya, seperti percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi di dalam kehidupan secara praktis mereka menyangkalinya. In theory, we believe God do exist, but in a practical way, we deny His existence. Orang yang di dalam kehidupannya nggak ada kesadaran tentang keberadaan Allah dan juga Allah yang bisa dipuji dan Allah yang bisa berkenan di dalam kehidupannya. If your life has no realization that you have a God which is existing and we due Him glory, orang itu akan cenderung ya mencari pujian dari manusia. that person will tend to look praises from men. Sudah, to be human itu adalah to be accepted ya. Menjadi manusia itu adalah diterima, diperkenan, itu adalah kebutuhan manusia. Kita hidup nggak diperkenan itu ya bisa kacau sudah. To be man is to be accepted by others. If not, our lives will be in chaos. Tapi pertanyaannya, other atau yang lain itu siapa gitu? Itu Allah-kah terutama atau itu adalah manusia-manusia berdosa yang lain seperti saudara dan saya? But the word others, acceptance from others, is it from God or is it from our sinful fellow men? Sekali lagi saya, kalau Allah nggak nyata di dalam kehidupan saudara dan saya, kita akan cenderung mencari tepuk tangan manusia itu. Kita akan merasa kering sekali kalau nggak ada manusia yang bertepuk tangan untuk kita. If you don't feel that God is real in your life, we only seek for man's approval and acceptance. Sudah menarik kalau sudah membaca di dalam ayat ini ya, ini di dalam ayat yang kedua di situ ya, ini apa itu kata yang di sini ya, applauded itu apa orang yang mencari apa ini pujian ya, ini di bahasa Indonesia kan juga pakai istilah pujian ya, lebih jelas lagi supaya mereka dipuji orang, ini kata yang sama dipuji ini ya. Ini adalah kata yang sama, yaitu yang dipakai untuk memuji atau memberi segala kemuliaan bagi Allah. Jadi ini sama, bahasa aslinya itu sama. In verse 2, the word seeking glory for yourself and praising God is using the same word. Atau terjemahan sekalian juga seeking glory juga untuk Tuhan gitu ya, Seeking, sama ya. seeking glory. Seeking glory for oneself dan giving glory lah di dalam hal ini ya, giving glory to God itu. Precisely the same apa ini Greek verb gitu ya di dalam hal ini. So, jadi ini sudah melihat ya, ini apa sih sebetulnya? Ini penyembahan berhala, Saudara. So what we're doing is actually idolatry. Ya, ini adalah self worship. Ini adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. When you do this, you are self-worshipping. Ya, ada kaitan antara self worship, penyembahan dan pemberhalaan diri dengan kehidupan yang munafik. Nggak terpisahkan ya di sini. So there's a relation between self-idolatry, self-worshipping with hypocrisy. Ya, instead of memuji Tuhan, memberi kemuliaan bagi Tuhan, orang ini mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Instead of giving glory and praise to God, you're seeking it for yourself. Dan itu ya tentu saja orang itu sendiri yang harus mengetahuinya gitu ya, menguji diri di hadapan Tuhan apakah seperti itu. Of course, you have to test yourself about this one. Tentu ini juga bukan satu discouragement orang untuk tidak terlibat di dalam memberi sedekah gitu ya, dengan kekhawatiran nanti saya jadi munafik lagi. Tentu bukan ke sana message saya kan. Of course, the message here is not also discouraging people for doing alms because out of fear of worshiping ourselves. Yesus itu rather tanda kutip take it for granted bahwa murid-muridnya ya, orang-orang itu akan menjalankan kewajiban agama yang termasuk di dalamnya adalah memberi sedekah. Itu sesuatu yang di-assume di depan ya. So Christ is like talking about the disciples of Christ is doing this taken for granted. Ya, Jesus just simply takes it for granted or just assume that the disciples will give alms gitu. Itu something that is assumed from the beginning already gitu. Jadi not about ini ya whether we should participate in giving alms or not gitu, bukan, tapi di dalam pengertian sikap hati kita. Yang terakhir aja di dalam pengertian sikap hati kita gitu. So when you give alms, it's about the attitude in your heart. Sudah kita tahu ya, ini di dalam kehidupan manusia itu orang memberi sedekah, berdonasi dan sebagainya itu ya memang seperti wajar ya kalau diumumkan, apalagi kalau jumlahnya besar. When we give alms or donations, it is natural that if you give a lot, people would tend to publish it. Menarik, saya kemarin pas lagi bukan betul-betul sedang persiapan sih, tapi sedang
scrolling Facebook gitu, terus ada pas lagi ya, ada satu orang menulis kok pas banget ya dengan perikop yang kita renungkan hari ini gitu. So the Reverend scrolled Facebook and he found something interesting with related to what we're discussing today. Jadi dia menulis seperti ini, dia menggambar, dia maka mengutip hasil riset lagi ya, nggak tahu sih, saya assume aja lah hasil risetnya benar. Yaitu apa sih? Orang yang berdonasi ya, waktu dia mengumumkan ya, wah ternyata itu bisa ada dampak positif ya, itu bisa menggerakkan orang-orang yang lain ya, yang kaya gitu. Juga untuk ikut donasi, untuk ikut gerakan filantropi itu. It is written there, if you publish the works of alms that you do in a big reward, it will encourage others to do the same as well. Ya memang kita bisa melihat ini nggak sepenuhnya negatif sih ya. Ini bisa saja memang ada positifnya, waktu ada orang kaya konglomerat dia berdonasi lalu terus kemudian ya bisa saja menggerakkan konglomerat yang lain juga untuk berdonasi gitu. So this is not entirely negative, because there's a positive side. If you are somebody who is rich and then you give alms like this, you could also move other rich people to give alms as well. Cuma yang menarik ya ini dia terus kemudian menuliskan kira-kira seperti ini ya. Unlike ya teori kuno itu, maksudnya ini ya yang kita baca ini. Unlike teori kuno yang mengatakan bahwa kamu kalau memberi ya di dalam kerahasiaan, diam-diam saja, nggak perlu kasih tahu ya. Ternyata riset yang baru menyatakan bahwa orang yang justru mengumumkan bisa menggerakkan lebih banyak orang untuk berdonasi. Apa ini nggak lebih baik daripada teori kuno ini? So the research contradicted the new founding about proclaiming or publishing your alms before men, so they will encourage others also to do the same, compared to the one that we read just now from the Bible. Nah, encourage orang lain to do the same, untuk melakukan yang sama gitu ya, mendorong orang itu sebetulnya nggak harus kontradiksi dengan yang dikatakan di sini. To encourage others to do the same, giving alms, should not contradict to what we have read here in the Bible. Yesus juga nggak pernah mengatakan di sini jangan melakukan kewajiban agamamu, mencanangkan itu ya, menunjukkan, mengekspose atau show off itu supaya orang-orang lain terus kemudian jadi nggak mau memberi atau bagaimana gitu ya. Nggak pernah ada teori seperti itu kan di sini anyway. It is not written as well here that Jesus said if you show off the works, the good works that you do, the spiritual deeds that you do, it will less encourage others to do the same. Tapi apa yang dikatakan di sini kita mesti jelas ya. Yang sebetulnya message di sini apa sih waktu dikatakan bahkan tangan kirimu ya jangan mengetahui apa yang diperbuat tangan kananmu, itu apa artinya sebetulnya gitu. But the message Jesus said is talking about when you do this, not let your right hand know what your left hand is doing. What is the message Ya here? kerahasiaan atau ketersembunyian itu tadi kan yang kita sudah katakan kan ya. It's talking about the secrecy or the hiddenness. Tapi waktu seseorang terus kemudian mengumumkan ya mempublikasikan ya kebaikannya dan sebagainya, ternyata menggerakkan orang-orang yang lain juga untuk mengikuti let's say jejak kakinya gitu. But if one declares his good works and others follow in his footsteps, itu sebetulnya nggak mengatakan apa-apa atau nggak mendinai bahwa orang itu pada dasarnya memang suka untuk mencari pujian manusia, nggak sama sekali meniadakan kebenaran ini it is not eliminating the fact that people like to find praises also for themselves. Ya kenapa orang suka melakukan itu ya? Again, yang paling tahu ya itu adalah orang itu di hadapan Tuhan. So why do they do this? Of course, the one that knows this is the person before God. Setiap orang masih menguji dirinya. Everybody needs to test themselves. Tapi yang dikatakan di sini itu adalah bahwa manusia itu lemah. Manusia itu lemah. But what is spoken here is that man is very weak. Dan fakta bahwa banyak orang suka melakukan itu mungkin justru membuktikan bahwa banyak orang memang mencari pengakuan manusia. Jadi sama sekali gak salah yang dikatakan di sini. And the fact that they do this and they seek praises from man is actually correct what the Bible is writing. Ya, terus terang saja waktu seseorang ya berbuat baik ya, waktu saudara dan saya berbuat baik. When we do something good, waktu kita memberi sedekah, for example, in giving alms, dari natur kita yang lemah ya, mana yang lebih menyenangkan dari natur kita yang lemah ya? Orang mengetahuinya atau orang nggak mengetahuinya? Which is more pleasing to our weak nature, when people know about this or when people don't know about it? Ya pasti orang mengetahuinya gitu kan ya. Of course, when people know about it. Ya di Indonesia ada istilah yang bagus namanya pencitraan gitu misalnya ya.
In Indonesian, there's that word self-imaging. Kembali lagi saya. Jadi ya memang natur manusia seperti itu gitu. This is the nature of man. Dan ini sebetulnya adalah satu tindakan yang ya mengelabui diri sendiri ya. This is an action actually deceiving oneself. Arti Franz ya, ini seorang penafsir Injil Matius mengatakan kalimat yang buat saya menarik. Dia bilang ini ya, orang-orang seperti ini ya, they are not so much deceivers as disastrously self-deceived. Nggak usah terjemahin karena ini coba bahasa Inggris itu ya. Jadi saya yang terjemahin di sini ya. Orang-orang seperti ini ya sebetulnya ya kita kalau baca sepintas seperti kayak seolah-olah mereka ini adalah penipu-penipu gitu ya, mereka mengelabui orang lain. Kenyataannya mereka sendiri sebetulnya yang sedang ditipu gitu. Ini self deceive ya. Saudara bisa membaca itu nanti di dalam pasal yang ke-7 yang juga dikutip oleh Arti Franz, yaitu ayat 7. Saudara melihat itu ada orang yang berseru kepada ini ya kepada Tuhan, panggil Tuhan Tuhan, tapi akhirnya nggak masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah inilah orang yang self-deceive. So when they do this, actually the one that they're deceiving is not others, but actually themselves. Just as is written in verse 7, when they say the word Lord, Lord, but they do not go into the kingdom of heaven. Nah, kemunafikan itu saya sekali lagi ya, jangan pikir itu sesuatu yang terutama itu menipu manusia gitu ya, karena dengan kesombongan kita. Tapi itu penipuan terhadap diri sendiri sebenarnya. So when you're being hypocrite, it's not about actually fooling others, but it's actually fooling yourself. Di dalam hal apa ya saya kita membodohi atau menipu diri sendiri? In what way do we fool ourselves? Ya karena kita tahu saya ini nggak integrated ya, inside out gitu. Nggak ada integrasi antara sikap kita yang di luar dengan yang di dalam gitu. Because there's no integration. We know for a fact that what we're doing is not the same what we have in the inside. Ya karena ada teater yang sedang dimainkan di sini kan. Ada satu permainan teatrikal yang sedang diperankan di sini. So we're like playing a part in a theater. Ya. Again, kita seringkali pikir ini menipu mengelabui manusia, tapi sebetulnya dengan kemunafikan seperti itu, manusia juga sedang mengelabui dirinya sendiri sebenarnya. So what you're doing is actually you think you're fooling others, but what you're fooling is yourself. Kita hanya mau melakukan yang baik ya, waktu orang lain itu melihatnya. We do only good works when people tend to see them. Lalu waktu nggak ada orang melihatnya, kita nggak melakukan yang baik itu. And when they don't, we don't do these good works. Tapi kita mau orang itu melihat kita, menilai kita seperti yang dilihat oleh orang. But we want people to assess us as they see us. Padahal kenyataannya di dalam kita nggak seperti itu. Apa ini bukan self-deception namanya sudah? Ini kan self-deception, ini penipuan diri sendiri kan memang. Though in reality we are not like that. So this is like deceiving yourself. Nah, sudah bahaya sekali ya kalau ternyata itu kewajiban-kewajiban agama justru membawa kita semakin terperosok kepada penipuan diri sendiri. So if our religious duties lead us to our self-deception, this is very dangerous. Sudah bisa melihat di sini betapa bahayanya ya ini orang yang munafik di sini, karena memang mereka ini dalam hal ini nggak mengerti apa artinya kebenaran Allah, God's righteousness itu seperti apa gitu. These hypocrites, they do not understand what God's righteousness is. Maksudnya kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga di sini ya, ini sapaannya itu very personal di sini ya. Maksudnya ini yang di ini waktu di sini dikatakan ya, jika engkau memberi sedekah, ya, ditambah lagi tangan kirimu dan diperbuat tangan jangan diketahui apa yang dibuat tangan kirimu, apa yang diperbuat tangan kananmu. Ini semuanya itu engkau, mu itu di dalam bentuk singular ya saya. So in the verse 3, it is using a very personal calling. It is using the word you. When you do a charitable deed, that not your left hand knows what your right hand is doing. The word you and your. Ya, bahasa Inggrisnya susah yang membedakan karena you and your can be singular as well as plural. Tapi dalam bahasa Indonesia itu kan jelas ya, ini maaf di dalam bahasa Indonesia juga kurang jelas sih sebenarnya. Sebetulnya di dalam bahasa sehari-hari lebih jelas ya. Kita di bahasa Indonesia ada kalian, ini nggak bisa diterjemahin anyway. Ada kamu, ada kalian gitu ya. Tapi di dalam terjemahan yang ya di sini juga nggak terlalu ada perbedaan. Well anyway, gini saya, ada apa ya? Mengapa pakai istilah singular di sini itu? Why use this singular form of you? Padahal kita sering sekali termasuk juga di mimbar ini menekankan saya spiritualitas atau ini ya
spiritualitas kita, piety dan sebagainya itu kita kan sangat menekankan ini harusnya dilakukan secara communally kan ya, dilakukan secara bersama-sama dan bukan individually. Tapi di sini kok bicara singular gitu. Though we often stress that when you do your piety or your spiritual deeds, it is done communally and together. Memang memang waktu kita bicara tentang giving alms memberi sedekah gitu ya, itu juga better dilakukan secara corporately lah, itu gereja ya, secara gereja dan bukan cuma individu, itu betul saya. And yes, when you're giving alms, it's better done as a collective, collective society. Tetapi setiap orang waktu dia terlibat di dalam memberi sedekah ini, dia bertanggung jawab secara pribadi. But every single one, when they are taking part in giving alms, they have their own personal responsibilities. Ya, sama saya waktu kita berdoa, kita bisa berdoa bersama-sama, tentu kita bisa berdoa ini ya, communally. Tetapi setiap orang kan berdoa dengan sikap hatinya masing-masing gitu. The same with prayer, we can together pray communally, but as you pray, you have your own personal attitude before God. Dengan demikian juga sama dengan hal berpuasa ya, kita bisa berpuasa secara communally, tapi ya pada dasarnya waktu seseorang berpuasa mereka berpuasa dengan sikapnya masing-masing gitu. When you fast, the same thing happens. You can do that communally, but it will go back to your own personal attitude before God. Sikap hati itu Tuhan melihatnya pribadi lepas pribadi. The attitude in your heart, God sees it person by person. Lalu di sini dikatakan ya, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. It is said here, let not what your left hand does known by your right hand. Sudah kita bisa menutupi ya, tidak mencanangkan di hadapan orang lain itu satu hal ya. Kita nggak mencari pujian orang lain itu satu hal. You can cover your deeds before man. You do not seek praises from them. That's one thing. Tapi ada orang itu begitu narsisistik ya, nggak ada yang puji pun ya dia puji-puji diri sendiri. Aduh. But people can be narcissistic as well. Even though there are no people praising them, they praise their own self. Ya memang saya hidup nggak ada pujian itu garing kok, betul gitu. Tapi harusnya manusia mencarinya dari Tuhan kan. Though to live a life without praises from man is something which is empty, but you should seek praises not from man but from God. Tapi waktu manusia mencarinya dari manusia yang lain ya, dan nggak mendapatkannya, akhirnya ya sudahlah puji-puji diri sendiri aja, puji-puji ini ya, tangan kiri memuji-muji tangan kanan. But if you don't find that praise from man, you could do praising your own self. Ya ini yang dianggap teori kuno ini saya. This is what considered as an old theory. Ya, outdated ini ya, principle. Tapi kita percaya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah dan saya masih belajar. Though it is old, but this is the truth given by God, so we need to learn from it. Perkara nanti akhirnya orang lain itu ter-encourage atau nggak ter-encourage itu bukan urusan kita saya untuk kita mempublikasikan dengan alasan iya kan ini bisa mendorong yang lain juga untuk bisa melakukannya gitu. Itu bukan urusan kita, saya bukan. Whether or not people are encouraged or not, when we hide our good deeds, that's another different matter. Ini sekali lagi kalau kita kembali merujuk kepada garam dunia dan terang dunia, perikop itu. So when you look back to the passage talking about the salt and the light of the world, kalau Tuhan menghendaki perbuatan baik itu termasuk pemberian sedekah kita, itu bisa kok Tuhan sendiri yang terus kemudian membuat itu terekspos sampai orang lain tuh mengetahui dan akhirnya terdorong untuk melakukan itu. Tapi kan bukan kita yang melakukan itu. If God wishes that our good deeds, our alms be known by others, He will do so without us having to do it ourselves. Orang sendiri yang melakukan, dia melakukannya itu tanpa mengingat-ingat ya, tanpa ada self consciousness ya, terlalu peka dengan kebaikannya. If somebody do their good works without having too conscious about their good deeds. Sudah kalau sudah membaca khususnya di dalam ini ya, Pak Matius ini menarik sekali saya kaitan tentang ini gitu. Dan ini disoroti oleh R.T. Vance dan saya sangat convinced dengan ini ya, dengan rujukan ini. It is very interesting with what R.T. Vance is writing. Yaitu di dalam ini ya, eschatological discourse itu di dalam pasal yang ke-25 ini Pak, tentang penghakiman terakhir ya. So related to the judgment day on chapter 25 of Matthew. Di situ ada pemisahan kan ya, di sini ada pemisahan, sudah melihat di situ apa ya ini apa, ada pemisahan domba dari kambing ya. There's a separation between the sheep and the goats. Ya. So yang
domba-domba itu di sebelah kanan, kambing-kambing di sebelah kirinya. Verse 33, and the sheep on his right hand, the goats on the left. Lalu bedanya apa sih? What is the difference? Saudara perhatikan penjelasan itu, saya percaya saudara sudah pernah membacanya ya. I think you have read this part. Ya, di ayat yang ke-35. In verse 35. Ketika aku lapar, ya, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. For I was hungry and you give me food. When I was thirsty, you give me drink. When I was a stranger, you took me in. Ayat 37. Orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. The righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you a drink? Sudah, apa yang kita bisa pelajari di sini? What can we learn from this? Orang-orang benar ini tidak memiliki kesadaran, ya, tidak self-conscious waktu mereka melakukan kebaikan itu. The righteous they don't have this self-consciousness when they do these good works. Mereka melakukan dan melupakannya. They did it and they forget about it. Mereka bukan sibuk terobsesi melihat perbuatan baik yang pernah mereka lakukan. Not being busy or obsessed with all the good works that they have done. Maka waktu Tuhan memuji mereka, mereka seperti gak sadar, kapan ya kami melakukan itu. So as the Lord praised them, they do not realize, when did we do it? Nah, so alangkah kontrasnya dengan yang dibicarakan di dalam pasal yang ke-6 ini, orang-orang yang sangat peka tentang kebaikan mereka dan mereka mau diingat oleh, ya bukan oleh Tuhan tapi oleh manusia-manusia yang lain. So it is very contrasted when you see again chapter 6, as they do their good works, they are super sensitive and they want people to see their good works. Sekali lagi saya pertanyaan dasarnya, apakah good works ini perlu sih di dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan? So the basic question is these good works needed in the lives of those who are redeemed? Jelas sangat perlu sih, memang bukan untuk keselamatan kita, tetapi ini sesuatu yang kita lakukan ya tanpa kita menjadi terlalu sadar akan eksistensi diri, sadar akan kebaikan kita. Of course, yes, it is not, of course, for our salvation, but it is as a return for the existence that we already been saved. Saudara, kita di minggu lalu ya, kebaktian 2 kan bahas tentang offering ya, maksudnya seri liturgi, kita bahas tentang kolektor ini. So in the second service last week we were talking about giving offering in the liturgy series. Lalu kita di situ mengatakan salah satu yang sangat prinsipal adalah ya offering itu dilakukan sebagai ekspresi ucapan syukur. One of the most important point is talking that offering is done out of gratitude. Waktu seorang memberi sedekah, waktu seorang melakukan good works ya, dia juga melakukannya itu sebagai ekspresi ucapan syukur. The same with alms and doing good works. It is supposed to be done out of gratitude. Saudara pernah bilang terima kasih sama orang lain kan ya? Waktu saudara menerima pertolongan, perbuatan baik dari orang lain atau kepada Tuhan. You ever given thanks to the ones who helped you, or when God helps you? Saudara, saya mau tanya ya, saudara punya catatan, saudara sudah berterima kasih berapa kali gitu? But do you have like a record how many times you have said thank you? Gak mungkin kan ini ya. Kalau ada itu, waduh, saudara, saya nggak ngerti lah ya. Ini kerusakan kok parah bener. Saudara ada catatan buku agenda gitu. Saya sudah bilang terima kasih. Nomor 1 kepada ini, nomor 2 kepada ini, dan tanggal berapa, jam berapa. Nomor 3 tanggal ini, jam berapa, kepada siapa. Saudara punya daftar. Saudara berterima kasih kepada siapa. Very unlikely kan ini kan. Saudara, sakit saya orang seperti ini. It is impossible for us to have a record, for example, a notebook that says I have given thanks to this person at this specific date, specific time, and then if we do that, there's something wrong with you. Sudah, apa yang mau saya katakan ya? So what is the point here? Sudah, kalau kita melakukan perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur, kita juga akan nggak mencatatnya gitu. Kalau sebagai ucapan syukur. If you do good alms or good works out of gratitude, you would not need to put them as in notes. Karena nggak ada orang waras yang mencatat ucapan syukur itu, nggak ada gitu. Because there's no sane person that would do that. Lalu kenapa ya di dalam kehidupan kita kadang-kadang gagal, kita mencatatnya juga, kita mengingat kebaikannya, precisely karena itu bukan ucapan syukur. So why do we fail? Why do we always remember the good works that we do? Because we do it not out of gratitude. Jadi kita
kita lebih melihatnya ini pemberian ini seperti kayak pancingan yang kita mengharapkan kembali. Oke, saya sudah kasih, nah sekarang terima kasihmu apa dong gitu kan ya. Kamu balasannya apa? Jadi ini pancingan soalnya gitu, bukan ucapan syukur. So we see our good works as a bait. For example, I've done good works to you. What can you give me back in return? Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, ya kita melakukan perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur. Ya, namanya ucapan syukur setelah kita haturkan, ya setelah kita ekspresikan, ya sudah saya itu lenyap, saya serahkan di dalam tangan Tuhan, saya nggak akan mengingat lagi. Nah, mana juga ucapan syukur. But if you do your ministry out of gratitude, you will not have to remember because you do this out of giving thanks. Nah inilah saya yang dikatakan ya waktu tangan kanan kita berbuat yang baik itu ya, jangan tangan kiri kita mengetahuinya. So when your right hand doeth something good, let not your left hand knows it. This is what it means. Jangan tuh self conscious ya, jangan terlalu sadar dengan kebaikan dirimu dan diriku ya. Saya juga berkata kepada diri sendiri. Don't be too conscious about our good works. Nah ini yang justru akan mendorong kita untuk hidup semakin bersyukur ya, nggak berhenti bersyukur. Karena apa? Karena kita gampang melupakan ucapan syukur kita gitu. Kita akan selalu di dalam titik belum atau kurang mengucap syukur, maka kita akan melakukannya dengan lebih giat lagi. If you do so, you will continuously give thanks to the Lord, because when you do these good works out of gratitude, you would do them because you think that you haven't done enough. This is not enough, my gratitude towards others. Ya, tapi sebaliknya kalau orang terlalu ingat bahwa dia sudah banyak bersyukur dan banyak melakukan perbuatan baik, ini sebetulnya kontradiktif semua ya. Ya itu dia akan merasa cukup dan dia nggak akan terdorong untuk lebih melakukannya lagi karena dia merasa sudah banyak melakukannya. But if you look back to your good works and then you remember one by one, you will not be encouraged to do another because you feel that you have done enough. I've done a lot. Terakhir saya di dalam ayat yang keempat, sebetulnya di situ juga sudah mendapatkan konstruksi yang sama di sini ya. Ini juga pakai singular ya di sini. Waktu dikatakan di sini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Bapamu ini di dalam bentuk singular ya. In verse 4 chapter 6, it is also using that singular form, your father, as in singular. Saudara, frasa ini ya, Bapamu ini kalau dipergunakan itu seringkali bahkan di dalam Injil Matius itu your father itu ya, itu ya normally pada yang lebih sering itu adalah ya plural tentu saja. Ini contoh yang paling dekat ini adalah Bapa kami yang di sorga kan ya, our father ini juga plural kan ya, bukan Bapakku yang di sorga tapi Bapa kami kan. The word your father here is used in singular form, which is a very close example in what Matthew is written. Usually it is written in a plural form like our Father in heaven in that prayer. Sekali lagi saya, mengapa di sini kok mendadak jadi singular gitu ya? Biasanya kan plural. Bapak kalian gitu, tapi kalau di sini kok bapamu gitu, bapamu, engkau satu ya. But why suddenly change the plural form into singular form here? Your as in singular form. Sekali lagi saya ya, karena Bapa yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepada orang itu. Ini adalah sesuatu yang very very personal. Because the Father who sees in secret will repay that person also individually by individual. Tuhan melihat gereja secara keseluruhan. Tuhan melihat umatnya secara keseluruhan. Tentu saja. God sees the church, His people as a whole. Yes. Tapi Tuhan memanggil kita ya nama per nama, nama kita masing-masing. But He calls us one by one, name after name. Tuhan mengenal kita juga masing-masing. He knows us individually. Tuhan juga melihat diri kita dan yang tersembunyi itu juga masing-masing. He sees us, even the hidden ones, also individually. Tuhan juga membalasnya itu masing-masing. And He will repay them also, person by person. Jadi sudah melihat di sini ya, di dalam spiritualitas ini kita bukan diajarkan untuk anti komunal, tentu bukan itu. Anyway, kita akan melakukannya juga secara komunal kok. This is not talking about anti-community, but though we do the alms communally. Tapi sekali lagi waktu kita melakukannya itu ada tanggung jawab personal, ada yang disebut relasi dengan Allah, itu adalah relasi pribadi, pribadi dengan Allah. But as you do these good works, there's that personal responsibility. You do this in your relations to God.
kita tidak tenggelam di dalam corporate gitu, tidak tenggelam ke sana, tapi kita juga berurusan secara pribadi dengan Allah. We don't see only the good works as a community work, but we do this as a personal work before God. Masing-masing ada tempatnya, kita menghampiri Allah secara komunal, ya, merasa menjadi satu, ya, satu tubuh, tapi juga ada saatnya kita berhadapan dengan Allah itu seorang diri. Yeah. So there is that time when we reach out to God as a community, and there's that time also when we reach out to God as an individual. Ada saatnya, ya, saudara-saudara, adik-adik waktu datang mengikuti orang tua, ya, ini beribadah bersama-sama, ya. Tapi ada saatnya juga adik-adik waktu datang kepada Tuhan itu sebagai pribadi, direct di hadapan Allah, tanpa orang tua kita. For example, if you're children, you come to worship in the church along with your families, and there are times also where children must come before the Lord individually. So kita Without berdoa, your parents. kita berharap, ya, Tuhan menolong pertumbuhan spiritualitas kita. So let's pray that the Lord will help us as we grow in spiritual. Seperti yang kita sudah dengar renungkan pada hari ini. As what we have heard today. Ya, Tuhan memberkati kita semua. May the Lord bless us all. Boleh kami minta saudara Stephen untuk menutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, ya Tuhan, yang mendorong kami untuk boleh membereskan sifat kami di hadapan Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus sendiri untuk boleh bertanggung jawab dalam setiap perbuatan baik yang kami lakukan, ya Tuhan, supaya motivasi itu dilakukan bukan karena kami ingin mencari kemuliaan diri, tapi sungguh daripada perkenanan Kau sendiri, ya Tuhan, dan Kau sendiri akan membalasnya di dalam waktunya sendiri, Tuhan. Kami ucap syukur untuk apa yang kami boleh dengar. Tuhan berkati setiap daripada kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.